Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Nah, kali ini kita berbicara mengenai pengobatan dengan puasa. Nah, jika kalian mengatasi atau menghadapi masalah mengenai racun-racun, tekanan-tekanan jiwa, kelebihan berat badan, atau yang biasa disebut dengan obesitas, nafsu seksual, terus ketuaan, merokok, penyakit-penyakit sendi, menderita penyakit-penyakit alat pencernaan, tekanan darah tinggi, penyakit gula, diabetes, asma, penyakit jantung, hepatitis, penyakit kulit, bahkan buntu ginjal, atau biasa juga yang paling parah, kanker. Nah, kali ini pembahasannya tentang penyakit-penyakit yang kita sebutin tadi, itu kita akan membahas mengenai pengobatan yang kita ikhtiarkan dengan berpuasa. Nah, penasaran? Mari kita simak lebih lanjut bagaimana sih cara puasa ini mempengaruhi penyakit-penyakit yang tadi. Katanya sih, senjata terkuat melawan segala penyakit adalah puasa. Dan ini adalah bukti ilmiah yang permanen. Maka berbanyaklah puasa dan kamu akan mendapatkan perbaikan besar pada penyakit apapun yang kamu derita. Nah, obati racun-racun dengan puasa guys, penasaran? Ya, sesungguhnya obat dari sebagian besar penyakit berada di dalam setiap diri kita. Semua dokter pada hari ini meyakini bahwasanya puasa adalah kebutuhan yang vital bagi setiap manusia. Walaupun manusia tersebut terlihat sehat tubuhnya loh. Karena racun-racun yang menumpuk di tengah-tengah perjalanan hidup manusia itu tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan puasa. Dan pencegahan hari dari makanan dan minum, racun yang masuk ke dalam setiap tubuh kita selama masa hidupnya melalui air yang kita minum, ternyata lebih dari 200 kg-nya itu adalah dari mineral-mineral atau material yang beracun. Nah, di dalam udara yang kita hirup, setiap dari kita telah menghabiskan berkilo-kilogram dari materi beracun yang tercemar. Nah, seperti korban dioksida guys ya, asap timah dan sulfat atau biasa disebut dengan belerang. Nah, sekarang kita merenungkan bersama ya guys ya, berapa jumlah mineral-mineral yang dihabiskan manusia, yang mana tubuh tidak mampu untuk menyerap dan mengambil faedah darinya. Bahkan mineral-mineral ini adalah beban yang memberatkan, yang membuat manusia itu merasa rapuh dan lemah, dan bahkan mengalami gangguan kejiwaan guys. Dengan arti lain, bahwasanya racun-racun ini akan berefek negatif pada tubuh dan jiwanya guys. Nah, terkadang ya guys ya, menjadi penyebab yang samar dari penyakit-penyakit kronis yang dokter tidak dapat melihatnya gitu. Lantas apa solusinya? Ya, solusi yang sepadan untuk membasmi material-material ini yang menumpuk dalam sel-sel tubuh yaitu dengan menggunakan senjata yang namanya puasa, yang bertugas menjaga dan membersihkan sel-sel ini secara efektif. Jadi puasa guys. Dan sesungguhnya ya, yang paling utama dari jenis-jenis puasa adalah puasa yang teratur guys. Dan ketika kita berpuasa karena Allah selama 1 bulan dalam 1 tahun, maka sesungguhnya guys ya, kita telah mengikuti aturan mekanikal yang sempurna untuk menghindarkan berbagai macam racun dari tubuh kita. Obati tekanan-tekanan jiwamu dengan puasa. Kok bisa? Nah, begini penjelasannya guys. Puasa mempunyai keunggulan dan kekuatan pengobati mengguncang-guncang kejiwaan yang kuat seperti schizophrenia, yaitu jenis penyakit jiwa. Karena puasa itu ya memberikan relaksasi yang sempurna guys kepada otak dan sel-sel sumsum. Di saat yang sama puasa juga akan bekerja membersihkan sel-sel tubuh dari racun-racun guys. Dan ini berdampak positif pada kestabilan emosi kejiwaan dari orang yang berpuasa. Bahkan guys ya, kita dapat menemukan banyak sekali dari pakar-pakar kejiwaan mengobati orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan hanya dengan puasa saja. Dan mereka pun mendapatkan hasil yang gemilang dan menggembirakan guys. Oleh karena itu, maaf batuk guys. Jadi ya, oleh karena itu puasa itu dianggap sebagai obat yang manjur guys untuk mengobati kebanyakan penyakit-penyakit kejiwaan yang kronis seperti schizophrenia, yaitu jenis penyakit jiwa. Kesedihan, kegelisahan, dan frustasi itu bisa dicegah atau diikhtiarkan dengan puasa.
Nah, puasa juga dapat memperbaiki kemampuan kita untuk menanggung beban-beban yang menghadapi problem-problem kehidupan kita, guys. Ditambah dengan kekuatan untuk menghadapi kegagalan yang berulang-ulang, dan alangkah butuhnya kita di zaman sekarang ini yang penuh dengan rasa frustasi, depresi, untuk mendapatkan obat yang efektif dalam menghadapi bahaya ini. Sepertinya, guys ya, halnya bahwasanya puasa itu dapat memperbaiki tidur dan menenteramkan kondisi kejiwaan. Karena ketika puasa dimulai, maka darah akan membuang kelebihan racun darinya yang menjadikannya itu lebih bersih. Dan ketika darah ini menuju otak, maka ia juga akan bertugas membersihkannya pula. Sehingga otak kita itu akan menjadi lebih kuat untuk berpikir dan menanggung beban. Dengan kata lain, lebih banyak menstabilkan kondisi kejiwaan, guys. Nah, jadi diikhtiarkan dengan puasa pun bisa untuk menekankan, menghilangkan tekanan-tekanan jiwa yang lagi berada di tubuh kita. Mungkin seperti depresi, sakit kepala, dan yang lain-lain. Kita ikhtiarkan dengan puasa. Selanjutnya, guys ya, obati kelebihan berat badan yang bisa dimaksud dengan obesitas dengan puasa. Gimana penjelasannya ya? Kok bisa? Dengan puasa bisa menurunkan, mengatasi kelebihan berat badan atau biasa yang disebut dengan obesitas. Jadi penjelasannya itu ya, guys ya. Dalam keadaan manusia mulai berpuasa, maka sel-sel tubuh yang lemah dan sakit atau sel-sel yang berbahaya akan menjadi makanan dari tubuh. Sesuai dengan aturan, yang lemah akan menjadi makanan yang kuat, guys. Dengan puasa akan menekan agar tubuh itu melakukan mekanisme pencernaan terhadap makanan-makanan yang mengandung segala jenis lemak yang membahayakan, guys. Dan mulai menelan sampah-sampah racun dan serat-serat yang berbahaya, dan kemudian menghilangkan racun-racun ini. Para pakar menegaskan bahwasanya semua proses ini akan mencapai puncaknya ketika mereka berada dalam kondisi puasa yang sempurna. Yaitu puasa dari mana dia makan dan minum, atau bahkan kata lain puasa secara alami. Maka renungkanlah betapa agungnya sih nilai puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfardukannya kepada kita, guys, dan faedah yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita bisa ikhtiarkan untuk menurunkan berat badan dan obesitas dengan puasa, seperti penjelasan yang telah disebutkan tadi. Nah, sekarang ibaratnya kalian mempunyai nafsu seksual atau yang tidak normal, kalian itu juga bisa diikhtiarkan dengan puasa. Karena penjelasan itu seperti bahwasanya produksi hormon seksual itu hampir menjadi tidak ada di tengah-tengah menjalankan puasa. Karena itulah kita mendapati bahwa puasa itu berpengaruh besar terhadap kestabilan kondisi seksual dan menjauhkan korban nafsu seksual yang disebabkan oleh perut yang kenyang dan sedikitnya konsentrasi. Jadi apabila kita telah mengetahui bahwasanya puasa berpengaruh positif pada kestabilan kondisi kejiwaan dan kita mengetahui bahwa nafsu seksual sebagian besar mengikuti pada kondisi kejiwaan, maka puasa berarti menstabilkan nafsu seksual kita dan menurunkan dampaknya bagi aturan-aturan dunia, guys. Nah, sekarang obati ketuaanmu dengan puasa. Hah? Ketuaan bisa diobati dengan puasa? Kok bisa sih? Nah, jadi gini, guys, penjelasannya. Beberapa kajian dan uji coba telah menunjukkan bahwa mempraktikkan puasa pada beberapa hewan dapat melipat gandakan masa keberadaannya atau masa hidupnya, guys. Hal seperti ini dapat kita temukan pada ratusan buku seputar puasa yang diterbitkan oleh para pengarang yang non-muslim. Dan semuanya itu menegaskan adanya keterkaitan puasa dengan panjang umur. Sebagian besar para pakar juga menegaskan bahwa puasa adalah metode terbaik untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar. Dan ini hanya berhubungan dengan puasa. Mereka yang hanya sebatas tidak mengonsumsi alkohol dan tidak membedakan unsur spiritual atau khusyuk, atau merasakan kenikmatan puasa seperti yang terjadi di negara-negara Islam. Jadi sesungguhnya pencucian secara terus-menerus pada sel-sel dengan menggunakan puasa dapat mengantarkan dan menjadikan panjangnya usia sel-sel ini, guys. Yang selanjutnya itu dapat memperlambat penuaan dari orang yang teratur menjalankan puasa. Bahkan kebutuhan
kebutuhan tumbuhan akan protein berkurang hingga 1/5 ketika menjalankan puasa. Dan hal ini dapat memberikan tambahan jarak istirahat kepada sel-sel, sehingga puasa adalah metode untuk memperbarui sel-sel tubuh secara aman dan tepat. Apabila semua ini adalah pengaruh dari puasa yang tidak islami, maka bagaimanakah pengaruh dari puasa yang islami? Gitu loh. Nah, sekarang buat kalian yang sulit untuk berhenti merokok, tapi ingin berhenti, kalian bisa ikhtiarkan dengan puasa juga loh. Puasa dapat membantu untuk berhenti merokok. Kok bisa? Karena puasa bekerja dalam tubuh manusia seperti senjata rahasia yang tidak terlihat. Kemudian membuat materi-materi beracun seperti nikotin dan secara bersamaan dapat membersihkan darah sehingga menurunkan keinginan untuk merokok dengan mengherankan dalam waktu singkat, guys. Jadi percaya aja, jangan terlalu dipikirin atau nggak mungkin. Coba deh, dicoba dulu. Nah, sekarang obati penyakit-penyakit sendi dengan puasa. Nah, gini penjelasannya, guys. Termasuk sesuatu yang langka sih yang terdapat dalam puasa adalah bahwasanya puasa dapat membantu untuk menyembuhkan nyeri-nyeri di punggung, penegakan tulang belakang dan leher. Begitu juga puasa dapat mengobati kondisi-kondisi lemah secara umum dan juga berbagai macam peradangan. Dan kita juga bisa mengobati penyakit-penyakit alat pencernaan dengan puasa, karena berapa banyak jumlah orang-orang yang menderita sembelit yang kronis dan mereka telah mengkonsumsi banyak obat tetapi tidak mendapatkan hasil. Andai saja mereka mau mencoba melakukan puasa, serta merta mereka akan mendapatkan perbaikan yang cepat pada kondisi mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terdapat penyakit-penyakit kronis pada alat pencernaannya misalnya kan ya. Dengan puasa sangat memungkinkan sih bagi mereka tuh untuk menemukan solusi yang meyakinkan untuk kesembuhan penyakit-penyakit tersebut. Juga untuk radang kolon dan radang usus yang kronis, dan kami itu ya menemukan bahwasanya para pakar menegaskan bahwa 85% timbulnya penyakit dimulai dari dalam kolon yang tidak bersih dan darah yang terkontaminasi, guys. Nah, sekarang puasa juga bisa merekankan atau merendahkan darah tinggi dengan puasa. Jadi puasa ini ya bisa membuat darah tinggi jadi reda. Terdapat banyak kondisi dari serangan tekanan darah tinggi yang kronis yang mana obat-obat kimiawi tidak memberikan kecuali hasil yang terbatas. Dan ternyata guys ya, penyakit ini dapat diobati dengan puasa dengan hasil yang sempurna, guys. Ya, penyakit gula, diabetes bisa diobati dengan puasa karena sesungguhnya ya puasa itu tidak membahayakan, tidak meresahkan. Jadi mereka bahkan dapat membantu untuk sembuh. Dan terkadang ya, sebab pokok dalam hal tersebut adalah bahwa orang yang berpuasa ini menghiasi dirinya dengan kejiwaan yang sempurna dan kondisi yang stabil yang dapat menghilangkan segala bentuk emosional dan gejolak kejiwaan serta membuat tenda ketenangan gitu loh dan ketentraman pada orang yang berpuasa. Kondisi ini itu dapat meneraturkan bahwasanya kerja organ tubuh dan membuatnya lebih berkekuatan dan berkemampuan untuk mengobati penyakit diabetes dan mengatur kadar gula. Bahkan obati asma dengan puasa pun juga bisa, karena puasa adalah metode sempurna untuk mengobati asma dan penyakit-penyakit organ pernapasan. Banyak sekali penyakit-penyakit kronis dari organ pernapasan hilang begitu saja menggunakan atau kita berpuasa, maka insya Allah bisa sembuh. Dan kita bisa ikhtiarkan dengan puasa. Sungguh Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Nah, obati penyakit jantung dengan puasa pun bahkan bisa juga. Dan kita ikhtiarkan, memang puasa itu dapat mengobati penyakit-penyakit jantung dan pengerasan pembuluh darah. Karena sungguh ya, saya itu dijelaskan bahwasanya pernah mengenal seseorang sejak 10 tahun. Dan sungguh para dokter itu telah menegaskan kepadanya untuk segera melaksanakan operasi jantung disebabkan tersumbatnya sebagian besar pembuluh darah, arteri, dan kantung-kantungnya gitu loh. Dan mereka seluruhnya itu menegaskan bahwa kondisinya itu akan sangat berbahaya apabila operasi ini tidak dilaksanakan. Tetapi ya, ia tidak melakukan satu apapun selain ia berpuasa. Jadi pas 2 bulan sebelum Ramadan dan 1 bulan setelahnya, dan sungguh mengherankan ya guys ya, bahwasanya ia dapat tetap memiliki kesehatan yang sempurna meskipun diketahui bahwasanya umurnya itu yang dikisahkan itu 70 tahun guys.
Jadi dengan puasa itu dia bisa mengobati penyakit jantungnya guys. Obati hepatitis dengan puasa bahkan bisa juga guys. Nah, hepatitis itu pun jenisnya, maka penyakit yang hepatitis ini ya, maksudnya puasa itu telah menetapkan kemampuannya pada pengobatan penyakit tersebut dengan efek yang negatif. Lalu obati penyakit kulit dengan puasa juga bisa, karena puasa dapat mengobati penyakit-penyakit kulit, khususnya alergi pada kulit dan eksimatoid yang kronis. Hal tersebut itu bisa terjadi disebabkan peningkatnya kekebalan tubuh di tengah-tengah puasa. Kalian juga bisa obati batu ginjal dengan puasa. Kok bisa? Bisa, karena puasa itu dapat bermanfaat untuk mencegah penyakit batu ginjal. Begitu juga penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan batu dalam tubuh. Kita akan bicarakan ya tentang seseorang yang sebelumnya itu menderita penyakit jantung, maka sungguh dia terindikasi adanya kerikil yang besar di dalam kandungan kemihnya. Akan tetapi para dokter ini tidak berani melaksanakan operasi apapun disebabkan jantungnya tidak mampu menanggung intervensi kecuali atas permintaan dan penanggungan resiko darinya. Akan tetapi ya guys ya, yang mengejutkan, dia juga menolak untuk dilaksanakan operasi pembedahan dan dia memutuskan untuk berpuasa. Kemudian tiba-tiba yang terjadi padanya, setelah beberapa bulan dia tidak mengeluhkan sesuatu apapun. Ini adalah data-data yang akurat dan para peneliti hari ini pun menegaskannya. Bahkan obati kanker dengan puasa juga bisa diikhtiarkan guys. Sesungguhnya puasa itu bermanfaat untuk mengobati penyakit-penyakit menular seperti kanker. Seperti halnya puasa juga dianggap sebagai senjata nomor 1 dalam ilmu kedokteran protektif guys. Nah, mungkin itulah penjelasan kali ini guys. Kalian bisa mencobanya, kalian bisa mengikhtiarkannya segala penyakit yang kalian derita saat ini dengan puasa. Semoga channel dan video kali ini bermanfaat, dan ibaratnya ada salah khilaf, saya pribadi mohon maaf. Jangan lupa subscribe jikalau video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.